Video evakuasi pasien corona di salah satu rumah sakit di Jawa Timur viral di media sosial. Sang pasien adalah perawat yang sedang hamil 4 bulan. Setelah sempat mendapat perawatan intensif, pagi tadi pasien tersebut meninggal dunia. Di tengah pandemi dan penerapan PSBB, aktivitas jual beli di Pasar Luiliang, Bogor, Jawa Barat pagi tadi ramai. Selain tidak jaga jarak, sejumlah pedagang dan pembeli juga tidak menggunakan masker. Pedagang berdalih nekat berjualan demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sementara sejumlah pembeli datang untuk memenuhi keperluan jelang Idul Fitri. Tidak adanya sanksi tegas dan larangan untuk tutup membuat kerumunan di pasar ini berpotensi kembali terjadi. Padahal pemerintah Kabupaten Bogor telah membuat perda terkait PSBB dan menggunakan masker saat di luar rumah. Kerumunan dan antrian warga juga terjadi di kantor Dinas Sosial Medan, Sumatera Utara pagi tadi. Situasi ini terjadi saat pendataan penerima bantuan sosial tunai (BST). Selain berdesakan, sejumlah warga yang hadir juga tidak menggunakan masker. Menurut warga yang hadir, kerumunan ini terjadi karena tidak ada pendataan sebelumnya di tingkat kelurahan. Berdasarkan Dinas Sosial, jumlah penerima bantuan sosial di Kota Medan mencapai 63.000 kepala keluarga. Nantinya penyaluran bantuan sosial tunai akan digelar bertahap. Antrian warga dan kerumunan juga terjadi saat pencairan dana bantuan sosial di Sibolga, Sumatera Utara. Meski pencairan dana bantuan sosial ini digelar di luar ruangan, namun antrian dan warga yang berdesakan tetap terjadi. Warga rela berkerumun di tengah pandemi demi mendapat uang tunai sebesar Rp600.000. Guna mengurangi kepadatan warga, kantor pos Kota Sibolga mengatur pencairan dana bantuan sosial berdasarkan kelurahan. Setiap kelurahan diberi waktu maksimal pelayanan selama 3 jam. Presiden Joko Widodo Senin pagi meninjau penyaluran paket bantuan sosial kepada masyarakat terdampak COVID-19 di Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat. Presiden menyempatkan diri bertemu dan berbincang dengan sejumlah warga untuk memastikan penyaluran bantuan tahap ketiga dari 6 tahap yang direncanakan diterima. Yang pertama pakai tas, yang kedua beras, yang ketiga belum. Ini yang ketiga apa baru? Ya, belum diterima Pak ya? Yang keempat setelah Fitri. Presiden berharap realisasi dan proses penyaluran bantuan sosial tahapan selanjutnya dapat lebih cepat dan lebih lancar lagi. Masyarakat sudah menerima, bantuan yang pertama sudah diterima, bantuan yang kedua sudah diterima, dan kemarin serta hari ini sudah diterima bantuan yang ketiga, sudah yang ketiga. Dan kita harapkan nanti untuk selanjutnya akan menjadi cepat dan lebih lancar lagi. Nah, saya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk di Kelurahan Johar Baru sendiri diketahui penerima bantuan sosial tercatat sebanyak 7.557 keluarga yang bermukim di 21 rukun tetangga. Dan hingga kini untuk DKI Jakarta, pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial tahap ketiga bagi 961.000 keluarga dari target 1.215.237 penerima. Dari Jakarta, Naila Azmi, Senjli Helpkris, iNews melaporkan. Pemirsa, dari rangkaian berita pilihan dan penyaluran bantuan sosial, kita beralih ke informasi perkembangan corona. Pasien positif corona di Indonesia bertambah menjadi 18.010 orang. 1.191 diantaranya meninggal dunia dan 4.324 pasien dinyatakan sembuh. Pemeriksaan ini kita dapatkan data-data kenaikan sebagai berikut. Untuk konfirmasi COVID-19 positif naik sebanyak 496 orang, sehingga menjadi 18.010 orang. Kasus sembuh meningkat 195 orang menjadi 4.324 orang.
Kasus meninggal 43 orang sehingga menjadi 1.191 orang. Sudah 389 kabupaten kota di 34 provinsi yang terdampak. Seorang reaktif COVID-19 di Garut, Jawa Barat menolak dijemput menggunakan ambulans dan memilih ke rumah sakit menggunakan motor. Dan video ini viral di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumur demelah nepi ka kieu pasien ditungguan saengap-engap ini serangan karena motor tah ieu pasien eta gering jelema teh. Petugas kesehatan dari dalam ambulans merekam pasien positif COVID-19 yang enggan dijemput sesuai protokol kesehatan. Pasien memilih ke rumah sakit dengan mengendarai sepeda motor. Ini baru pertama kali saudara-saudara. Kita sudah siap siaga dengan APD lengkap yang luar biasa. Akan tetapi sang pasien dengan dinginnya tanpa menolih kiri kanan, tiis, julang cileung, make tepi haji. Rek marisakeun sorangan cenah epokna teh. Petugas medis akhirnya memperbolehkan pasien untuk berangkat sendiri ke rumah sakit dengan kawalan ambulans. Yang reaktif ini prosedur kami adalah harus dirawat diisolasi di klinik Medina. Ya, di klinik Medina. Kurang lebih jaraknya 3 km lah dari tempat cek pasien tadi. Ya memang ya saya juga nggak tahu alasannya apa. Tapi dia pakai motor karena memang sehat ya, kadang sehat. Dan kita juga sebut itu adalah OTG. Dia pergi ke Medina dan sekarang sudah dilakukan isolasi. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Garut melakukan tes massal di sejumlah lokasi keramaian. Jika hasil tes reaktif ataupun positif, Pemkab meminta masyarakat kooperatif saat dijemput tim medis sesuai protokol kesehatan COVID-19. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan.